wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, udah pada semangat sekali ya anak-anak ibu. Sebelumnya ibu mau nanya nih, kalian udah pada sarapan belum? Alhamdulillah ya kalau udah sarapan, karena kita itu harus sarapan ya biar sekolahnya tetap dengan semangat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ibu mau ketua kelas untuk pimpin doa ya. Silahkan dipimpin. Baik, terima kasih ya telah memimpin doa. Sekarang ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Dari Doni, Alif, Talita. Oke, alhamdulillah ya semuanya pada hadir. Biar lebih semangat, kita nyanyi dulu yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Sekali lagi ya. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Oke, alhamdulillah ya semuanya udah pada semangat sekali. Kalau gitu kita mulai pembelajarannya ya. Oke anak-anak, di sini ibu punya video pembelajaran mengenai lingkungan. Disimak dengan baik ya. Nah, adik-adikku semuanya, ada yang tahu nggak ya apa itu lingkungan? Mari kita bahas tentang pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan. Nah, lingkungan itu sendiri terbagi menjadi dua, ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, yang pertama ada lingkungan alam. Apa ya lingkungan alam itu? Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terjadi secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Lalu, apa saja ya contoh dari lingkungan alam itu? Ada gunung, air terjun, hutan, sungai, dan pantai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang pertama ada gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang sangat besar dan tinggi, serta di dalamnya terdapat lahar panas. Selanjutnya ada hutan. Hutan merupakan lahan yang sangat luas dengan berbagai macam pohon, tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada air terjun. Air terjun merupakan formasi aliran air yang jatuh dari ketinggian tertentu sehingga menyebabkan genangan air yang sangat banyak dan akan mengalir di sungai. Lalu sungai. Sungai merupakan aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan tinggi menuju permukaan rendah dan akan bermuara atau berakhir di laut. Dan yang terakhir itu ada pantai. Pantai merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pasir, terdapat pada pesisir laut dan merupakan pembatas antara lautan dan daratan. Nah, itulah tadi beberapa bagian lingkungan alam yang sering kita jumpai di kehidupan kita. Lalu kita akan bahas tentang lingkungan buatan. Mari kita lihat pengertiannya. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia dan merupakan buatan dari tangan manusia. Lalu, apa saja yang termasuk contoh lingkungan buatan? Ada sawah, taman, jalan raya, dan perumahan. Dan masih banyak lagi. Pertama, ada sawah. Sawah merupakan ekosistem buatan yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang sawah atau galungan. Selanjutnya ada taman.
taman merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberikan beberapa komponen tambahan yang bermanfaat bagi manusia. Lalu ada jalan raya. Jalan raya merupakan suatu jalur yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Jalan raya sebagai tempat lalu lalangnya transportasi darat seperti motor, mobil, sepeda, dan lain-lain. Yang terakhir ada perumahan. Perumahan merupakan lingkungan yang terdiri dari sekelompok rumah dan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Nah, itulah tadi yang termasuk contoh dari lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kita lihat apa saja ya manfaat dari lingkungan alam dan lingkungan buatan itu sendiri. Pasti lingkungan alam mempunyai manfaat. Nah, mari kita bahas apa saja manfaatnya. Contoh manfaat lingkungan alam ada gunung. Gunung sebagai sumber mata air. Selanjutnya ada pantai. Pantai dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi. Lalu ada hutan. Hutan dijadikan sebagai tempat tinggal hewan dan makhluk hidup lainnya. Air terjun. Air terjun sebagai destinasi pariwisata. Selanjutnya manfaat dari lingkungan buatan. Ada sawah. Sawah sebagai lahan kerja di bidang pertanian. Jalan. Jalan dijadikan sebagai sarana transportasi. Selanjutnya, taman. Taman sebagai penghisap polusi udara. Dan yang terakhir ada gedung atau perumahan sebagai tempat tinggal dan perlindungan. Nah, ini ada satu contoh video akibatnya jika kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Ada seorang laki-laki yang berjalan membawa tumpuan sampah, lalu ia membuangnya ke sungai. Nah, setelah dia pulang ke rumah dan sampah yang dibuangnya tadi tidak bisa mengalirkan air secara baik, lalu sungai pun meluap dan terjadilah banjir. Kalau kita tidak ingin terjadi banjir, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga lingkungan dengan baik. Lalu bagaimana ya cara kita menjaganya? Kita bisa membuang sampah pada tempatnya, lalu menyiram tanaman yang ada di rumah kita, dan mencuci piring setelah makan. Lalu kita membersihkan rumah, dan kita bisa bergotong royong untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita agar tidak terjadi banjir. Setelah kita memahami contoh dan manfaat dari lingkungan, nah sebaiknya kita sebagai siswa harus bisa menjaga lingkungan kita secara baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan lingkungan kita selalu bersih dan sehat. Oke anak-anak, jadi setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, di sini Ibu akan memperkuat materi ya. Jadi, lingkungan alam itu terbagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan alam yang alami dan ada lingkungan alam yang buatan. Di sini Ibu punya buku buat kalian. Jadi, buku ini merupakan contoh dari lingkungan alam yang alami dan buatan. Kita lihat ya, lingkungan alam yang buatan contohnya seperti ini. Apa anak-anak? Jalan raya. Iya, pintar sekali. Jadi jalan raya ini merupakan lingkungan alam yang buatan karena dibuatnya oleh manusia. Benar. Selanjutnya, contoh dari lingkungan alam yang buatan ada ini apa? Pinter. Ini adalah taman. Taman merupakan lingkungan alam buatan manusia. Oke. Kalau ini gambar apa anak-anak? Gunung. Pinter. Gunung ini merupakan lingkungan buatan apa? Iya, merupakan lingkungan alam alami.
Selanjutnya ada sungai. Pinter. Sungai ini juga merupakan lingkungan alam yang alami. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Baik, kalau nggak ada, di sini Ibu punya soal untuk kalian kerjakan ya. Oke, alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran kali ini telah selesai dilaksanakan. Sekarang Ibu minta KM lagi untuk menutup pembelajaran sekarang. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.